Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sebentar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk SMA atau MA kelas 11, uji pemahaman tentang lingkaran, halaman 53 sampai 54 bagian A, nomor 1 sampai 5. Penerbit buku Erlangga dan pengarang buku BK Nur Mandiri. Uji pemahaman bagian A. Pilihlah satu jawaban yang benar. 1. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah lingkaran dengan sudut di FA nya 78 ya. BFD 78, kemudian FDE nya 31 derajat. Jika dimisalkan besar sudut BCD, berarti BCD di sini BCD, maka sudutnya yang ada di C ya, adalah X derajat. Nilai dari 2 kali X derajat tambah 1 adalah A92, B93, C94, D95, dan E96. Kita jawab. Kita gambar kembali atau kita ambil kembali gambar dari soal ya, lingkarannya tadi. Kemudian kita lihat di sini yang ditanyakan adalah sudut BCD ya. BCD sudut X menjadi X derajat. Nah, sudut DFB, jadi DFB ditambah sudut DFE ya. DFE itu sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut DFB sudah ditahu 78 derajat dan sudut DFE itu belum ditahu, maka ini 180, jadi sudut DFB itu sama dengan 180 dikurang 78 derajat atau sama dengan 102 derajat. Jadi di sini sudut yang lurus ini itu 180. Jadi maka DF ini adalah 102 derajat. Kemudian tinjau segitiga FDE. Segitiga FDE. Sudut FDE ditambah sudut DFE ditambah sudut DF itu sama 180. Kemudian kita lihat 31 derajat yang ini, FDE ditambah DFT tadi yang kita dapatkan adalah 102 derajat. Kemudian tambah DF sama dengan 180. Atau sudut DF sama dengan 180 dikurang 31 derajat tambah 102 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 133 derajat sama dengan 47 derajat. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa sudut E itu adalah 47 derajat. Jadi sudut DF itu tadi adalah 47 derajat, sudah kita tulis di sini. Kemudian karena sudut DF itu sama sudut DEB, DEF itu sama sudut DEB, di mana ini FE ini satu garis ya, EFB ini satu garis, jadi sama saja nih, perpanjangan dari EF itu jadi EB ya. Maka sudut DEB itu adalah 47 derajat. Kemudian karena DEB dan sudut BCD itu adalah sudut keliling terhadap busur BD ya, terhadap busur BD, maka sudut DEB itu sama dengan sudut BCD, sehingga sudutnya di X itu sudut BCD sama 47 derajat atau sudut X itu sama dengan 47 derajat. X derajatnya sama dengan 47 derajat atau X nya sama dengan 47. Kemudian kita cari adalah 2X ditambah 1, sehingga 2X tambah 1 dengan 2 kali 47 ditambah 1 sama dengan 94 ditambah 1 sama dengan 95 derajat. Sehingga jawabannya yang benar adalah bagian D, 95 derajat. Selanjutnya nomor yang kedua. Ini merupakan soal HOTS ya. Perhatikan gambar berikut. Tadi ada sebuah lingkaran dengan sudut di B 30 derajat, kemudian ada sudut yang tegak lurus dengan D ini ya, membuat sudut dengan BD ini adalah 64 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut CED, jadi besar sudut yang di sini ya. A 108 derajat, B 110 derajat, C 122 derajat,
D 124 derajat dan E 128 derajat. Kita jawab. Kita ambil kembali gambar pada soal 2 tadi. Seperti ini kita perbesar. Maka di sini kita akan cari adalah X derajat. Kemudian kita ambil garis bantu untuk sudut A ini sampai di D ini ya. Nah, selanjutnya kita ambil garis bantu ini tadi untuk menentukan bahwa memang di sini adalah siku-siku ya, di sini D yang perpanjangan garis D ini itu di daerah sini adalah siku-siku, artinya sudutnya adalah 90 derajat dari daerah garis merah ini ya, putus-putus. Kemudian karena garis AD siku-siku dengan garis singgung D yang menyinggung lingkaran ini, maka sudutnya tadi itu sudut AD, jadi AD B ditambah jadi ADB ditambah 64 derajat yang sudut ini yang dibentuk oleh garis garis ini sampai di garis BD ini itu adalah 90 derajat. Maka sudut di ADB itu sama dengan 90 derajat dikurang 64 derajat atau sama dengan 26 derajat. Jadi sudut ADB itu adalah 26 derajat. Karena BAD segitiga BAD adalah segitiga sama kaki, jadi ini sama yang di sini ABA sama dengan AB sama dengan AD. Maka sudut ABD sama dengan sudut ADB yang tadi, maka di sini juga 26 derajatnya. Nah, kemudian sudut CBD sama dengan sudut ADB ditambah 32 derajat. Nah, jadi kan di sini tadi sudutnya sama 26 ditambah 32 ya. Tuh hasilnya adalah 58 derajat. Selanjutnya, sudut yang berhadapan bila dijumlahkan adalah 180 atau bisa dikatakan sudut CBD ya, ditambah sudut X ini atau bisa dikatakan CED ya, atau sudut E ini atau sudut X ini itu sama dengan 180 derajat. Maka di sini 58 derajat tambah X derajat sama dengan 180 atau X derajat sama dengan 180 kurang 58 derajat atau sama dengan 122 derajat. Sehingga jawaban yang benar itu adalah C 122 derajat. Kemudian nomor yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada lingkaran dengan huruf lingkaran, kemudian ada huruf A, B, C, D sampai E. Dan masih ada huruf G ya, sorry. Di sini ada sudut yang dibentuk oleh GD ini adalah 33 derajat, kemudian sudut yang dibentuk oleh BGC itu adalah 89 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar sudut CBD. Jadi CBD ini ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Apakah A 58 derajat, B 50 derajat, C 52 derajat, D 54 derajat, dan E 58 derajat? Kita jawab. Kita ambil kembali lingkaran yang ada pada soal ya, dengan sudut-sudutnya serta huruf-hurufnya. Kemudian sudut BD adalah sudut keliling untuk busur BE. Busur BE sudut kelilingnya BDE ya. BDE adalah sudut keliling untuk busur BE. Kemudian BCE adalah BCE juga itu adalah sudut keliling untuk busur BE. Sehingga besar sudut BDE sama dengan sudut besar sudut BCE. Maka sudut BCE juga adalah 33 derajat. Sudut CDB CBD ditambah dengan sudut 89 ya. Jadi sudut CBD ditambah dengan sudut 89 derajat ditambah dengan sudut BCE itu adalah 180. Nah, segini kita sudah bisa dapatkan ya. 89 derajat tambah 33 derajat karena sudut BCE sudah ditahu. Sebenarnya sudut CBD itu bisa juga kita katakan CBG ya, karena
Ini satu garis ya. Jadi kita bisa juga katakan CBD tadi yang sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. Jadi tidak perlu risau. CBD dengan CBG itu sama sudutnya. Di sini sudut B-nya sama. Nah, jadi kita lihat CBD ditambah dengan sudut 89 derajat. Jadi ini ditambah dengan sudut di C, BCE ini, karena kita dapatkan tadi 33, itu sama dengan 180 derajat. Sehingga di sini bisa kita dapatkan sudut BCD sama 180 derajat dikurang 89 tadi ditambah 33 derajat ya. Hasilnya adalah 180 derajat dikurang 122 derajat mendapatkan 58 derajat. Sudut CBD mendapatkan 58 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E, 58 derajat. Kemudian selanjutnya nomor yang keempat ya, ini juga dikatakan Solhotz ya. Di sini ada segi lingkaran, kemudian ada segitiga panjang yang melebihi daripada lingkaran dengan sudut-sudutnya adalah 62 di sini 66, 68 ya. Di sini 51 derajat dengan titik A, B, C, D sampai F. Yang ditanyakan adalah besar sudut ECF. Jadi yang di bagian sini, yang ujung sini. Apakah A 20 derajat, B 26 derajat, C 25 derajat, kemudian D 24 derajat dan E 23 derajat. Kita jawab sudut BDE adalah sudut keliling untuk busur BE ya, busur BE. Kemudian BFE itu juga sudut keliling untuk busur BE. Maka bisa dikatakan bahwa sudut BDE itu sama dengan sudut BFE. Jadi BFE, BDE, sudut BFE atau sama dengan 60 BFE. Sudut BFE sama dengan 62 derajat. Nah, selanjutnya sudut BFD ditambah dengan sudut BFE. Jadi BFD di sini ditambah sudut BFE BDE tadi ya, BFD ditambah sudut BFE ditambah sudut CFE itu 180 derajat. Dari di sini kemudian di sini 180 derajat ya. Tahu menjadi 51 derajat, dan di sini kemudian di sini tadi dapatkan ada 60 derajat karena dia sama sudut keliling. Maka sudut CFE itu belum ditahu ya, itu sama dengan 180. Sehingga sudut CFE itu juga sama dengan 180 kurang dalam kurun 51 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat dikurang dengan 113 derajat menghasilkan sudut 67 derajat. Sehingga sudut CFE itu adalah 67 bagian di sini, 67 derajat. Nah, kemudian tinjau segitiga CEF ya. Itu sudut CEF ditambah sudut CFE ditambah sudut ECF ya. ECF itu sama dengan 180 derajat. Sehingga di sini bisa dikatakan 86 derajat ditambah 67 derajat ditambah ECF ini adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut ECF adalah 180 derajat dikurang dalam kurung 86 derajat ditambah 67 derajat atau sama dengan 180 derajat kurang 143 derajat. Hasilnya adalah 27 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah A 27 derajat. Selanjutnya nomor yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada lagi segitiga, ada selingkaran dengan garis yang menjulang melebihi daripada sudut. Melebihi garis dari lingkaran. Yang dicari adalah besar sudut BGD adalah A 91, B 90 derajat, C 89 derajat, D 88 derajat dan E 87 derajat. Kita jawab. Kita ambil kembali gambar yang tadi di soal ya.
Nah, kemudian kita lihat EBF. EBF itu jelas dari sudut keliling untuk susur BEF ya. Begitu pula juga sudut EDF itu juga adalah sudut busur keliling busur untuk sudut keliling untuk busur EF. Sehingga besarnya sudutnya itu sama ya. Jadi EBF sama dengan sudut EDF. Maka di sini adalah juga 23 derajat. Kemudian DEC ditambah dengan DCE ditambah dengan EDC itu karena dia segitiga begini ya. Segitiga CED ini merupakan sebuah segitiga, maka jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Sehingga kita bisa tulis sudut DEC ditambah dengan 44 derajat ditambah 23 sama dengan 180. Sehingga sudut DEC sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 44 derajat tambah 23 derajat, atau sudut DCE sama dengan 180 kurang 67 sama dengan. Suka dengan videonya? Like dong. 113 derajat. Selanjutnya di sini 113 ya. Kemudian sudut DEB itu DEB itu adalah 180 dikurang 113 karena dia lurus ya. DEB ini kan garis lurus BEC ini. Namun di sini sudah kita dapatkan DEC, maka DEB-nya itu yang kita cari. Jadi 180 derajat dikurang 113 derajat itu sama dengan 67 derajat. Kemudian di sini 97 ya. Kemudian ini sudut BGE itu adalah 180 juga. Ini juga BGE adalah segitiga. Maka kita bisa berlaku 180 derajat dikurang ini 23 ditambah 67 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat dikurang 90, hasilnya adalah 90 derajat. Jadi BGE adalah sudutnya 90 derajat berasal dari 23. Jadi 180 dikurang 23 derajat dikurang 67 derajat, atau bisa dikatakan 23 tambah 67 ya, 180 dikurang 90, atau hasilnya 90. Jadi sudut BGE hasilnya adalah 90 derajat. Nah, sudut berseberangan dalam lingkar adalah sama besar ya. Di sini sudah 90. Yang berseberangan adalah sama dengan besar. Ini berseberangan BGD dengan EGF ya. Berseberangan. Sudut berseberangan dalam lingkar adalah sama besar. Jadi di sini bisa dikatakan sudut BGE sama dengan sudut DGF. Selanjutnya sudut BGD sama dengan sudut EGF tadi ya. BGD sama dengan sudut EGF. Sehingga kalau kita jumlahkan ke empat-empatnya ini, BGE ditambah DGF, BGE ditambah BDGF ditambah BGD ditambah EGF itu sama dengan 360 ya. Keempat sudut ini ditambah jumlahnya pasti 160 karena satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Kemudian ini BG tadi 90 derajat, BDGF juga 90 derajat ditambah 2 kali BGD. Ini 2 kali BGD. EGF ya, EGF dengan BG itu kan sama besar ya. Berarti 2 kali ya. 2 kali BGD itu sama dengan 360 derajat. Sehingga bisa dikatakan 2 kali BGD sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat tambah 90, atau menjadi 360 derajat 2 kali BGD sama 360 derajat kurang 180 derajat. Sehingga sudut BGD itu sama dengan 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi sini jawabannya adalah bagian B, 90 derajat. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena kamu mampu melakukan apapun yang diinginkan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.